Pemirsa, nama pevoli Megawati Hangestri Pertiwi ternyata masih disorot meski main di Proliga. Ternama Marcelo Abondanza akui Mega begini usai tampil impresif bersama timnya Pertamina Enduro. Di sisi lain, calon lawan Mega, Yola Yuliana, blak-blakan ngomong gini jelang laga lanjutan Proliga. Oto gemparkan semua. Pelatih voli ternama Korea, Marcelo Abondanza, tak disangka ikut soroti dan buat pernyataan sangat mantap dan berkelas soal Megawati Hangestri yang tampil gacor di Proliga 2026. Bahkan, pevoli cantik Yola Yuliana ikut angkat suara, yang bikin semua lega mendengarnya. Benarkah demikian? Yuk simak video ini sampai selesai ya guys. Bikin bahagia semua. Megawati on fire. Inilah deretan top skor Proliga 2026 yang super fenomenal. Pecinta voli wajib simak ulasan selengkapnya hanya di sini. Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate Timnas Indonesia. Menjelang laga lanjutan Proliga 2026 yang akan mempertemukan Jakarta Pertamina Enduro atau JPE melawan Jakarta Livin Mandiri pada Jumat mendatang, atmosfer bola voli Indonesia tidak hanya dihiasi oleh riuh penonton, tapi juga sorotan besar dari para pelakon voli dunia. Di tengah persiapan taktis yang intens, pelatih top dunia Marcelo Abondanza dan bintang voli cantik Indonesia Yola Yuliana memberikan pengakuan mengejutkan tentang betapa besarnya pengaruh Megawati Hangestri saat ini. Kehebohan ini bukanlah tanpa alasan. Megawati baru saja memimpin Pertamina Enduro melakukan aksi remontada atau comeback kemenangan paling dramatis awal musim ini saat melawan Jakarta Electric PLN. Sempat tertinggal 0-2 dan nyaris kehilangan muka, Megawati meledak di 3 set terakhir, membawa timnya menang 3-2. Performa ajaib itulah yang memicu gelombang pujian sekaligus kecemasan bagi calon lawan. Dari kejauhan, Marcelo Abondanza, pelatih ternama asal Italia yang kini menangani klub raksasa Korea Selatan, Incheon Hankook Life Pink Spiders, mengaku tidak pernah melepas pandangannya dari perkembangan Megawati. Abondanza yang pernah merasakan langsung betapa sulitnya meredam Megawati saat ia masih berseragam Red Sparks di Liga Korea, memberikan analisis tajamnya. Saya selalu mengikuti perkembangannya. Mega bukan lagi sekedar pemain berbakat dari Indonesia, dia adalah komoditas elit voli global, ujar Abondanza dalam sebuah wawancara. Kemenangan 3-2 timnya atas sang lawan kemarin bukan sebuah keberuntungan. Itu adalah bukti kualitas mental seorang pemain yang sudah matang di kompetisi internasional. Abondanza bahkan akui sangat yakin Megawati akan terus membawa tren positif bagi Pertamina Enduro di laga-laga selanjutnya, termasuk lawan Livin Mandiri Jumat mendatang. Namun, lebih dari itu, sang pelatih kelas dunia ini menyampaikan pesan yang cukup emosional. Harapan saya karir Mega tidak berhenti di sini. Dengan kualitas spike dan kematangan mental yang ia miliki sekarang, dia harus kembali berkarir di luar Indonesia, baik itu kembali ke Asia Timur atau bahkan mencicipi atmosfer liga-liga top di Eropa. Dia adalah jembatan yang membuktikan bahwa pemain berhijab dari Indonesia bisa mendominasi dunia. Saya bangga pernah mengenalnya di Korea. Saya yakin banyak tim besar yang saat ini sedang memantau jadwalnya. Mega adalah simbol bahwa talenta Asia bisa bicara banyak di panggung dunia. Jelas Abondanza. Di sisi lain, pevoli ternama yang banyak dikenal penggemar karena parasnya cantik dan juga berkualitas, Yola Yuliana, ikut buka suara jelang laga berat timnya Livin Mandiri lawan tim Megawati Hangestri Pertamina Enduro. Middle blocker andalan Jakarta Livin Mandiri itu harus menghadapi kenyataan pahit, karena ia adalah orang yang akan berdiri di depan net untuk membendung serangan Megawati pada Jumat nanti. Yola yang dikenal sebagai salah satu pevoli tercantik dan paling berpengalaman di Indonesia, berbicara dengan sangat jujur mengenai perasaannya. Tidak ada kepura-puraan, hanya ada rasa was-was yang nyata. Jujur, saya tidak bisa tidur nyenyak sejak melihat laga JPE melawan PLN, ujar Yola. Saya dan Mega adalah sahabat, kami berjuang bersama di Timnas. Tapi saat saya melihatnya di lapangan kemarin, saya melihat sosok monster yang berbeda.
Ada kekuatan dalam pukulannya yang membuat saya merasa blok saya seperti terbuat dari kertas. Bukan karena saya tidak percaya diri dengan tim saya, Livin Mandiri, tapi menghadapi pemain yang punya power dan logik seperti Mega, itu sangat menguras mental. Dia bisa memukul bola di atas blok, atau justru melakukan placement yang tidak terduga saat kita sudah bersiap untuk adu kekuatan. Yola mengungkapkan bahwa atmosfer menjelang hari Jumat terasa sangat mencekam bagi lini pertahanan timnya. Kami tahu dia bisa membalikkan keadaan dalam sekejap. Jujur, ada rasa deg-degan setiap kali membayangkan back attack-nya meluncur ke arah pertahanan kami. Sebagai teman, saya bangga padanya. Tapi sebagai lawan di lapangan nanti, jujur, saya harus menyiapkan mental 2 kali lipat lebih kuat agar tidak gentar melihat teror Megatron. Di tempat lain, saat ditanya mengenai pujian selangit dari Marcelo Abbondanza dan beberapa tokoh voli Korea, Mega tersenyum tipis, sebuah senyum yang tulus tanpa sedikit pun gurat kesombongan. Saya sangat berterima kasih atas apresiasi dari Coach Marcelo dan teman-teman di Korea. Itu kehormatan besar bagi saya, ujar Mega. Tapi jujur, saya merasa pujian itu terlalu berlebihan jika hanya ditujukan kepada saya pribadi. Di lapangan voli, tidak ada orang yang bisa menang sendirian. Saya bukan siapa-siapa tanpa bola yang diangkat dengan baik oleh setter saya atau bola yang diselamatkan oleh libero. Mega menekankan bahwa statistik poin yang ia cetak hanyalah angka di atas kertas yang merupakan hasil akhir dari sebuah rantai kerjasama yang solid. Baginya, setiap smash yang ia lakukan adalah titipan doa dan usaha dari 5 pemain lain yang berdiri bersamanya di lapangan. Banyak yang memuji keganasan Mega saat membawa JPE menang dramatis 3-2 atas Jakarta Electric PLN setelah tertinggal 0-2. Banyak yang menyebut itu adalah keajaiban Megatron. Namun bagi Mega, itu adalah kemenangan kolektif yang melibatkan mental baja seluruh tim. Waktu kita tertinggal 0-2, yang saya lihat di mata teman-teman bukan ketakutan, tapi keinginan untuk berjuang bersama. Itulah yang membangkitkan semangat saya, kenang Mega. Kalau setter saya tidak percaya pada saya di poin-poin kritis, saya tidak akan bisa mencetak poin itu. Jadi tolong jangan sebut itu keajaiban saya. Itu adalah keajaiban tim kami yang tidak mau menyerah. Kerendahan hati ini bukan sekedar basa-basi di depan kamera. Rekan-rekan setimnya di Pertamina Enduro bersaksi bahwa di ruang ganti, Mega selalu menjadi orang pertama yang merangkul pemain muda saat mereka melakukan kesalahan, dan orang terakhir yang mengambil pujian saat tim menang. Jakarta Livin Mandiri di bawah arahan Coach Danai Sri Wachharametakul sebenarnya bukan tim yang lemah. Namun, keberadaan Megawati menciptakan apa yang disebut para analis sebagai distorsi psikologis. Pemain lawan seringkali melakukan kesalahan sendiri bukan karena teknik yang buruk, melainkan karena tekanan mental akibat kehadiran Mega di seberang net. Statistik karangan menunjukkan bahwa di Proliga 2026, persentase keberhasilan blok lawan menurun hingga 15% saat menghadapi Megawati dibandingkan pemain lain. Hal ini disebabkan oleh keraguan-raguan pemain saat harus melompat. Mereka takut bola akan menghantam wajah mereka, atau lebih buruk lagi, mereka takut dipermalukan secara viral seperti insiden di laga PLN. Laga Jumat nanti diprediksi akan menjadi puncak dari teror psikologis ini. Di satu sisi, Pertamina Enduro datang dengan kepercayaan diri raksasa. Di sisi lain, Livin Mandiri datang dengan luka batin dan rasa was-was yang diungkapkan secara jujur oleh Yola Yuliana. Satu yang pasti, tiket pertandingan sudah ludes terjual. Semua orang ingin melihat secara langsung bagaimana seorang gadis asal Jember membuat pelatih dunia kagum. Namun, tunggu dulu. Setelah admin telusuri secara mendalam bahwa berita di atas adalah karangan belaka dan hoax. Ini sebagai edukasi supaya penonton lebih jeli dalam memilih berita. Bikin bahagia semua. Megawati on fire.
Inilah deretan top skor Proliga 2026 yang super fenomenal. Pecinta voli wajib simak ulasan selengkapnya hanya di sini. Daftar 10 besar top skor Proliga 2026 sektor putri memang belum memunculkan nama Megawati Hangestri Pertiwi di dalamnya. Oposit andalan timnas voli Indonesia tersebut untuk sementara berada di luar jajaran elit pencetak angka. Namun, kondisi ini sama sekali bukan sesuatu yang mengejutkan dan tidak bisa serta-merta dijadikan tolok ukur penurunan performa. Sepanjang pekan pertama Proliga 2026 seri Pontianak, Kalimantan Barat yang berakhir pada minggu lalu di Gor Terpadu Ahmad Yani, Megawati justru tampil on fire. Pevoli asal Jember, Jawa Timur itu tetap menunjukkan kualitasnya sebagai pemain kunci bagi Jakarta Pertamina Enduro, meski namanya belum masuk 10 besar daftar top skor sementara. Posisi Megawati di tabel top skor memang tidak mencerminkan performa sesungguhnya di lapangan. Menilai kualitas permainan hanya dari peringkat pencetak poin tanpa melihat konteks jumlah pertandingan jelas tidak adil. Jika dibuat perbandingan secara mentah, memvonis performa Megawati menurun jelas bukan penilaian yang fair. Sebagai contoh, Megawati saat ini mengoleksi 20 poin, sementara pemuncak top skor sementara Proliga 2026 Putri, Neriman Ozoy dari Jakarta Electric PLN, sudah mengemas 45 angka. Secara angka, Megawati memang tertinggal 25 poin dari Neriman. Namun selisih tersebut sangat wajar jika melihat jumlah laga yang sudah dijalani masing-masing tim. Jakarta Electric PLN bersama Neriman Ozoy telah memainkan 2 pertandingan, sedangkan Megawati baru turun 1 kali bersama Jakarta Pertamina Enduro sang juara bertahan. Neriman sendiri mencatatkan poinnya saat Electric PLN kalah 3-2 dari Pertamina Enduro pada Jumat 9 Januari, serta ketika menumbangkan Jakarta Livin Mandiri 3-0 pada Minggu 11 Januari. Sebaliknya, Pertamina Enduro baru melakoni 1 pertandingan, yakni saat menundukkan Electric PLN dalam laga 5 set tersebut. Kondisi serupa juga terjadi pada Popsivo Polwan dan Bandung BJB Tanda Mata. Kedua tim tersebut menempatkan para spiker mereka di jajaran 10 besar top skor Proliga 2026 Putri yang tak lepas dari fakta bahwa mereka sudah memainkan 2 pertandingan di seri Pontianak. Dari total 7 tim yang berlaga di Proliga 2026 sektor putri, tercatat ada 2 klub yang baru menjalani 1 laga pada pekan pertama di Kalimantan Barat. Selain Jakarta Pertamina Enduro, 1 tim lainnya adalah Gresik Ponska Pupuk Indonesia, yang juga baru tampil sekali. Dengan kondisi tersebut, raihan 20 poin dari 1 pertandingan yang dicatatkan Megawati sekaligus menempatkannya di posisi ke-11 justru bisa dikategorikan sebagai performa on fire. Terlebih, seluruh pemain yang saat ini menghiasi 10 besar top skor Proliga 2026 Putri telah memainkan 2 laga, sehingga peluang Megawati untuk merangsek naik masih terbuka sangat lebar. Menurut Anda, apakah Megawati Hangestri Pertiwi akan segera menembus 10 besar top skor seiring bertambahnya jumlah pertandingan? Atau justru perannya sebagai pembeda di momen krusial lebih penting dibanding sekedar angka? Yuk, tuliskan pendapat Anda di kolom komentar.